Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Ketika kita melihat surat Al-Baqarah ayat 136 ini, setidaknya kita bisa membaginya dalam beberapa kalimat atau jumlah untuk mempermudah pembahasan. Pertama adalah qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Ini adalah jumlah fi'liyah, jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati, juga wa ma utiya Musa wa Isa, serta wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan la nufarriqu baina ahadim minhum. Semuanya adalah jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Sedangkan yang terakhir adalah wa nahnu lahu muslimun. Ini merupakan jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim, yang tentu saja kalimat penyusun utamanya adalah mubtada dan khobar. Baiklah, kita mulai dari qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Yang pertama adalah qulu. Qulu diterjemahkan katakanlah. Qulu tentu kita paham bahwa ini adalah fi'il amr. Dia kata kerja perintah dengan wawu di sana menunjukkan sebagai fa'il, dengan fa'il atau pelakunya adalah jamak. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang mukmin. Qulu, katakanlah, hai orang-orang mukmin. Apa perkataannya? Tentu kita ingat sebagai maqul qaulnya atau isi dari perkataannya, yang tentu saja dia dimaknai seperti maf'ul bih atau objek, sehingga mahalnya adalah nasab. Apa itu? Amanna, artinya kami telah beriman. Amanna merupakan fi'il, dia kata kerja yang telah berlalu karena dia masuk sebagai fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau atau telah berlalu, dengan fa'ilnya adalah nahnu di sana. Tentu saja sebagaimana yang sudah kita pahami, jumlah ini fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab sebagai maqul qaul. Kalau kita perhatikan, maka amanna merupakan fi'il madhi. Kalau kita mentasrif secara istilahi, maka bisa dimulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah amana yu'minu imanan, mu'minun mu'manun, amin la tu'min. Kalau kemudian kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, amana amana amanu, amanat amanata amanna, amanta amantuma amantum, amanti amantuma amantunna, amantu amanna. Terlihat di situ amanna merupakan fi'il madhi dengan
fa'il atau pelakunya terlihat di situ adalah nahnu. Berikutnya adalah billahi. Billahi artinya kepada Allah atau dengan Allah. Billahi tentu saja ini merupakan susunan jar majrur terdiri dari bi yang artinya dengan dan Allahi yang merupakan isim yang majrur karena dihawali oleh bi. Susunan siful jumlah dalam hal ini jar majrur tentu saja dia memiliki keterkaitan makna dengan fi'ilnya, dalam hal ini adalah amanna. Beriman memiliki keterkaitan makna kepada Allah, iman kepada Allah. Berikutnya adalah wama, diterjemahkan dan apa yang. Wa tentu saja ini adalah wawu atof yang tentu dia menghubungkan isim dengan isim dan menghubungkan fi'il dengan fi'il. Dalam hal ini ma yang merupakan isim mausul tentu dia maktuf alaihnya adalah billahi. Berikutnya adalah unzila. Sebagaimana kita pahami ketika ada ma isim mausul maka ada silah mausulnya. Silah mausulnya dalam hal ini adalah fi'il fa'il unzila. Unzila diterjemahkan telah diturunkan. Unzila ini tentu kita paham bahwa ini adalah fi'il madhi majhul. Dia kata kerja lampau yang pasif. Dan naibul fa'il atau pengganti fa'ilnya adalah huwa. Unzila apa yang dia diturunkan. Kalau kita mau membahas sedikit lebih dalam hal ini adalah fi'il majhul atau kata kerja pasif, maka secara bahasa majhul artinya tidak diketahui. Secara istilah fi'il majhul adalah fi'il yang fa'il atau pelakunya tidak diketahui atau disembunyikan karena sebab tertentu. Bisa karena pendengar sudah mengetahui siapa pelakunya atau fa'ilnya, atau memang karena tidak tahu siapa yang melakukan, atau karena takut jika fa'ilnya disebutkan. Bisa juga karena hinanya sang pelaku atau fa'il sehingga si mutakallim atau pembicara tidak menyebutkannya, atau untuk memuliakan pelakunya sehingga mutakallim segan untuk menyebutkan fa'ilnya dan memilih untuk menggunakan susunan fi'il majhul atau beberapa alasan lainnya. Cara merubah fi'il madhi maklum, fi'il madhi majhul, maka tentu kita mengikuti kaidah dzumma awaluhu wa kusira ma qabala akhir. Huruf awalnya di dhammah dan huruf sebelum akhir di kasroh. Sebagaimana yang sedang kita bahas sekarang ini adalah anzala menjadi unzila. Anzala adalah fi'il madhi maklum atau aktif dirubah kepada fi'il madhi majhul atau pasif, maka yang pertama adalah dzumma awaluhu. Huruf awalnya adalah dhammah. Anzala awalnya adalah hamzah di sana menjadi u, ya, menjadi unzila. Karena huruf sebelum akhir di kasroh dalam hal ini adalah za, di mana pertama adalah anzala menjadi unzila. Sehingga unzila dalam hal ini merupakan fi'il madhi majhul, kata kerja lampau yang pasif. Dan tentu saja ketika kita mentasrif secara istilahi dan secara lughawi bisa kita lakukan. Secara lughawi tentu ini berkaitan dengan dhamir-dhamir yang dalam hal ini menjadi naibul fa'il atau pengganti fa'il di sana dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Unzila unzila unzilu unzilat unzilata unzilna, unzilta unziltuma unziltum, unzilti unziltuma unziltunna, unziltu unzilna. Terlihat di sana unzila merupakan fi'il madhi majhul dengan naibul fa'il, takdirnya adalah huwa atau dia. Berikutnya adalah ilaina. Ilaina artinya kepada kami. Ilaina merupakan syibhul jumlah, dia susunan jar majrur terdiri dari ila dan na. Ila tentu saja merupakan huruf jar artinya kepada, dan na merupakan isim dhamir dalam hal ini adalah nahnu. Ilaina ta'alluq
dia memiliki keterkaitan makna dengan unzila. Amana billahi wa ma unzila ilaina. Maka amana billahi wa ma unzila ilaina merupakan makul qaul, isi dari perkataannya ketika mereka diperintah untuk berkata. Qulu, katakanlah ya orang-orang mukmin. Apa isi perkataannya? Makul qaulnya adalah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Sedangkan unzila ilaina sebagaimana yang sudah kita ketahui dari ma yang merupakan isim mausul, maka silah mausul atau anak kalimat, karena kita tentu tidak bisa memahami apa yang ma itu artinya apa yang dimaksud adalah unzila ilaina, apa yang diturunkan kepada kami. Jumlah berikutnya adalah wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati. Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya. Wama dan artinya dan apa yang. Wama artinya dan apa yang. Tentu kita sudah membahas di awal-awal ayat ini. Wa ini adalah wawu atof, ma adalah isim mausul, unzila ila Ibrahim merupakan silah mausul. Dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Penjelasannya adalah sudah kita sampaikan di awal ayat ini. Termasuk kemudian ketika kita sampaikan wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba, diterjemahkan dan Ismail, Ishak, Yakub. Ya, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah Ismaila fathah, Ishaqo fathah, dan Yaquba fathah? Karena dia merupakan maktuf. Maktuf alaihnya adalah Ibrahima. Ibrahima merupakan isim yang majrur karena didahului oleh ila. Kenapa Ibrahima, Ismaila, Ishaqo, Yaquba? Harokat akhirnya adalah fathah sedangkan dia adalah isim yang majrur karena dia adalah kata atau kalimat ajam, bukan diambil dari bahasa Arab. Berikutnya adalah wal asbati. Wal asbati artinya dan anak cucunya. Wa ini tentu adalah wawu atof dan asbati merupakan maktuf. Maktuf alaihnya adalah Ibrahim. Tapi kenapa kemudian harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia adalah isim yang majrur dan karena dia adalah jamak taksir, maka ketika majrur tanda jernya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya. Berikutnya adalah wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim. Dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Wama tentu saja dan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Wa adalah wawu atof, ma adalah isim mausul yang tentu saja ada silah mausul. Dalam hal ini adalah utiya, yang diberikan. Apa yang diberikan. Utiya merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau dan juga dia majhul. Utiya ini merupakan fi'il madhi majhul, tetapi tentu kita ingat ketika kita mentasrif secara istilahi dari fi'il madhi, maklumnya adalah ata yu'ati, mu'atatan, mu'atin, mu'atan, ati, la tu'ati. Dan perubahan dari ata yang merupakan fi'il madhi maklum menjadi fi'il madhi majhul menggunakan kaidah dzumma awaluhu wa kusira ma qabla akhir, maka ata menjadi utiya. Sehingga ketika kita mentasrif secara lughawi berkaitan dengan dhamair atau dhamir-dhamir yang menjadi naibul fa'il atau pengganti fa'il di sana, dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu,
Utiya, utiya, utu, utiyat, utiyata, utina, utita, utituma, utitum, utiti, utituma, utitunna, utitu, utina. Siapakah naibul fa'ilnya dalam hal ini adalah Musa wa Isa. Musa wa Isa karena dia adalah naibul fa'il, tentu saja dia masuk dalam marfu'atul asma. Utiya Musa wa Isa, tentu saja dalam hal ini dia merupakan silah mausul dari ma. Berikutnya adalah wa ma utiyan nabiyuna, wa ma dan apa-apa yang diberikan kepada para nabi. Bagaimana penjelasan masing-masing? Tentu kita bisa memperhatikan apa yang sudah kita sampaikan di atas. Wa adalah wawu atof, ma adalah isim mausul, utiyan nabiyuna merupakan fi'il madhi majhul yang dilengkapi dengan naibul fa'ilnya. Utiyan nabiyuna merupakan silah mausul dari ma. Berikutnya adalah mir rabbihim, artinya dari Tuhannya. Mir rabbihim artinya dari Tuhannya. Min merupakan huruf jar, Rabbi merupakan isim yang majrur karena diawali dengan min, dan al-ha di situ merupakan mudhofun ilaih. Rabbi kenapa harokat akhirnya adalah kasroh? Karena sekali lagi dia adalah isim yang majrur karena didahului oleh min. Mir rabbihim, tentu saja susunan syibhul jumlah dalam hal ini adalah jar majrur. Dia ta'aluk, dia memiliki keterkaitan makna dengan fi'il sebelumnya. Terakhir adalah la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak akan membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. La nufarriqu, kami tidak membeda-bedakan. La di sini adalah la nafiyah, la yang meniadakan atau menafikan, sedangkan nufarriqu merupakan fi'il mudhari'. Terlihat di situ diawali dengan huruf mudhara'ah berupa na di sana. Nufarriqu merupakan fi'il mudhari'. Dia marfu, tanda rofanya adalah dhammah di sana karena tajarud sepi dari amil jazm maupun amil nasab. Ingat ya, la ini bukan amil yang menjazmkan maupun yang menasabkan karena dia adalah la nafiyah. Sedangkan fa'il atau pelakunya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah nahnu. La nufarriqu, kami tidak membeda-bedakan. Kalau kita perhatikan nufarriqu tentu saja fi'il mudhari dengan fa'il atau pelakunya dhamir mustatir, takdirnya adalah nahnu. Ketika kita mentasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah farraqa, yufarriqu, tafriqan, mufarriqun, mufarraqun, farriq, la tufarriq. Maka ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, yufarriqu yufarriqani yufarriquna, tufarriqu tufarriqani yufarriqna, tufarriqu tufarriqani tufarriquna, tufarriqina tufarriqani tufarriqna, ufarriqu nufarriqu. Terlihat jelas di situ nufarriqu merupakan fi'il mudhari dengan fa'il atau pelakunya dhamir mustatir, takdirnya adalah nahnu. Berikutnya adalah baina ahadin, artinya di antara seseorang. Baina tentu saja ini merupakan dzaraf makan. Dia adalah kata keterangan tempat. Dan ketika diawali dengan dzaraf makan, tentu saja kita ingat bahwa ini adalah syibhul jumlah yang dalam hal ini adalah susunan dzaraf.
artinya kata keterangan, dan yang berkaitan sedang kita bahas adalah kata keterangan tempat. Oleh karena itu ahadin, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia merupakan mudhofun ilaih terhadap baina yang merupakan dzaraf makan. Baina di antara apa? Di antara ahadin, seseorang. Sehingga sekali lagi ahadin harokat akhirnya adalah kasroh karena dia sebagai mudhofun ilaih. Berikutnya adalah minhum. Minhum artinya dari mereka. Susunan siful jumlah dalam hal ini adalah susunan jar majrur terdiri dari min yang artinya dari dan alha dengan mim yang menunjukkan jamak dibaca hum artinya mereka. Minhum tentu saja ta'aluk dia memiliki keterkaitan makna dengan sifatnya ahadin. Dan yang terakhir adalah kita membahas jumlah ismiyah. Kalimat lengkap yang diawali dengan isim atau kata benda dalam hal ini adalah nahnu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Kalau kita perhatikan maka wa di sini adalah merupakan wawu atof. Sedangkan nahnu kita paham adalah ini merupakan isim dhamir munfasil yang berada di awal kalimat sehingga dia disebut sebagai mubtada. Sedangkan lahu merupakan syibhul jumlah, merupakan jar majrur terdiri dari li dan alha. Di situ tentu dia ta'aluk memiliki keterkaitan makna dengan muslimun yang merupakan khobar. Khobar masuk sebagai marfu'atul asma, isim-isim yang marfu, tanda rofanya adalah waw di sana karena muslimuna merupakan jamak mudzakkar salim yang ketika dalam keadaan marfu tanda rofanya adalah waw di sana. Baiklah, maka secara ringkas bisa kita terjemahkan qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakanlah ya orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan ridho kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.